Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mata Islam. Kali ini kita akan membahas tentang lebih utama ilmu atau harta. Menikmati harta yang merupakan hasil jerih payah bekerja diperbolehkan, asal tidak berlebihan dan tidak menimbulkan keburukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhan senang dengan hambanya yang menunjukkan tanda atas nikmat yang diberikannya dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda kembali, hartamu adalah apa yang kamu pergunakan dan harta ahli warismu adalah yang tidak kamu pergunakan. Tidak ada sedikit pun di antara yang kamu makan dan gunakan itu habis, yang kamu pakai serta kamu tinggalkan, dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah, yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu. Langsung saja ke ceritanya. Ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat beberapa tahun, ada sekelompok orang yang mendatangi Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, merupakan salah seorang sahabat yang diutamakan karena ilmunya. Pengakuan itu muncul langsung dari Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Maksud dari arti tersebut adalah saya Nabi Muhammad SAW adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, yaitu pintu dari kota ilmu tersebut. Tentu yang dimaksud ilmu tersebut khususnya ilmu agama dan tentang alam akhirat, karena dalam suatu kesempatan lainnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan duniamu. Para sahabat yang selalu sami'na wa ta'na dengan semua perkataan dan sabda-sabda beliau itu tidak pernah mempermasalahkan. Bahkan tidak jarang pula mereka meminta nasihat dan pendapat Ali dalam suatu permasalahan. Walau usia Ali mungkin lebih muda, dan jika Ali telah memberikan suatu pendapat dan pandangan, mereka akan mengikutinya, termasuk Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Sekelompok orang yang mendatangi Ali bin Abi Thalib, sebagian riwayat menyebutkan mereka itu dari kaum Khawarij, satu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertentangan dan Muawiyah. Tetapi ketika Ali mengikhlaskan melepas jabatan khalifah karena sebenarnya memang tidak berambisi demi untuk persatuan umat Islam saat itu, kaum Khawarij itu berbalik melawan dan menentang Ali. Kaum Khawarij ini banyak penyimpangannya sehingga sebagian besar ulama menganggap sebagai kelompok yang sesat. Mereka ini bermusyawarah dan memutuskan akan mengirim 10 orang dengan masalah pertanyaan yang jika Ali memberikan jawaban yang sama walau dengan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya Ali tidak pantas menyandang gelar sebagai pintunya ilmu, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW. Orang pertama datang menghadap Ali dan berkata, wahai Imam Ali, manakah yang lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu, Ali berkata. Mengapa ilmu lebih utama? Orang itu bertanya kepada Ali. Maka Ali berkata, sesungguhnya ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan dari Qarun, Fir'aun, Haman, Syadad, dan lain-lainnya. Banyak sekali keutamaan ilmu yang dijelaskan dan dilihat pada ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di surat lain juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahi lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Orang pertama itu membenarkan perkataan Ali dan berlalu pulang. Tentu saja jawaban Ali tersebut bersifat umum, karena ada juga yang diberikan kelimpahan harta dan bisa memanfaatkan dengan baik untuk kemanfaatan hidupnya sesudah mati, baik di alam kubur terlebih lagi di alam akhirat.
Misalnya saja Ummul Mukmin Khadijah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Aus, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan beberapa sahabat lainnya. Jika harta itu berada di tangan orang yang dermawan dan sangat peduli pada kaum fakir miskin, maka kedudukan harta tidak kalah utamanya dibandingkan ilmu. Orang kedua datang menghadap Ali dengan pertanyaan yang sama, dan Ali menyatakan ilmu lebih utama daripada harta, tetapi ia menyampaikan alasan yang berbeda. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang harus menjaganya. Orang itu membenarkan perkataan Ali juga dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka yang menyuruhnya. Ketika orang ketiga datang dengan pertanyaan yang sama pula, Ali memberikan jawaban yang sama. Kemudian ia menyampaikan dengan alasan yang berbeda. Pemilik ilmu banyak sekali sahabatnya, sedangkan pemilik harta akan banyak sekali musuhnya. Dan orang yang bermanis muka hanya untuk memperoleh pemberiannya, walau mungkin di dalam hatinya membenci. Orang ketiga yang datang kepada Ali pun membenarkan perkataan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan jawaban Ali kepada mereka juga yang menyuruhnya. Ketika orang keempat datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula. Kemudian ia menyampaikan alasan yang berbeda, yaitu ilmu akan bertambah jika engkau gunakan, sedangkan harta akan berkurang jika engkau menggunakannya. Orang itu pun membenarkannya dan berlalu pulang. Ketika orang kelima datang dengan pertanyaan yang sama, Ali memberikan jawaban yang sama pula, dan tentunya dengan alasan yang berbeda, yaitu pemilik ilmu akan selalu dihormati dan dimuliakan karena ilmunya, tetapi pemilik harta akan ada saja yang memanggilnya sebagai si pelit, karena ia tidak memperoleh bagian dan manfaat dari harta tersebut. Orang kelima yang datang kepada Ali pun berlalu pulang dan menyampaikan pesan Ali itu kepada yang menyuruhnya. Orang yang keenam pun datang dengan pertanyaan yang sama, dan Ali memberikan jawaban yang sama. Ia menyampaikan alasan dengan pemilik harta harus selalu hati-hati dan menjaga agar tidak diambil oleh pencuri, sedangkan pemilik ilmu tidak perlu menjaganya. Dan orang keenam itu membenarkan perkataan Ali dan berlalu pulang, menyampaikan pesan kepada yang menyuruhnya pula. Orang ketujuh pun datang kepada Ali, dan Ali memberikan jawaban yang sama pula, tentunya dengan alasan yang berbeda, yaitu pada hari kiamat pemilik harta harus susah payah mempertanggungjawabkan hartanya, sedangkan pemilik ilmu akan memperoleh syafaat dari ilmu yang dimilikinya. Dan juga ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam agama, yaitu dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2685 dan disahihkan Syekh Al-Albani. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan berpergian mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan akhirnya orang yang ke-10 atau orang yang terakhir datang dengan pertanyaan yang sama. Ali memberikan jawaban yang sama pula, tentunya dengan alasan yang berbeda. Pemilik ilmu akan diberi gelar sebagai ilmuwan, sedangkan pemilik harta akan dipanggil atau digelari Tuan Besar. Tampaknya Ali mengetahui dengan ilham dari Allah atau dari analisa pikiran niat dari orang-orang yang datang dengan pertanyaan yang sama tersebut. Dan kepada yang terakhir datang itu, Ali berkata, andaikan kalian mengirim lebih banyak lagi orang dengan pertanyaan yang sama, pastilah aku akan memberikan alasan yang berbeda selagi aku masih hidup. Memang keutamaan ilmu atas harta tidak 10 itu saja, masih banyak lagi. Misalnya pertanyaan akhirat, yaitu yaumul hisab. Atas ilmu hanya satu, yakni apa dan bagaimana ilmu itu diamalkan.
Sedangkan atas harta ada dua. Pertama, dari mana dan bagaimana diperoleh harta tersebut diperoleh, dan kedua, kemana dan bagaimana harta tersebut diamalkan atau dibelanjakan. Setelah kembali dengan menyampaikan pesan tersebut, mereka kaum Khawarij itu berkhidmat kembali kepada Ali bin Abi Thalib dan memperbaiki keislamannya dengan bimbingan beliau. Demikian ulasan ilmu atau harta. Semoga kita ditambahkan ilmu dan mendapat syafaatnya yang berlimpah, juga menjadi pertimbangan amal baik di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.